Salam saudara, kita kembali memasuki Abam episode 802. Oke, kita akan mulai. Silakan Pak Dr. Andris. Ini dari wanita 61 tahun menikah. Ya. Shalom Bapak rohaniku yang sabar. Saya ingin berbicara sedikit tentang latar belakang saya. Saya berasal dari Bali. Ibu saya adalah seorang Bali asli yang beragama Hindu dan merupakan anak dari seorang pendande atau pendeta agama Hindu. Ayah saya adalah seorang keturunan Tionghoa tetapi tidak memiliki keyakinan agama tertentu. Bahkan ia mempelajari 5 kitab suci dari berbagai agama termasuk Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan Konghucu. Saya merasa bingung dengan keberagaman ini. Sejak usia 7 tahun, ibu saya mengajari saya untuk melakukan sembahyang di pura dan membuat sesajen. Pada usia 10 tahun, saya mulai merasa ragu dalam hati, apakah Tuhan itu benar-benar ada? Saya merasa kesulitan sebagai seorang anak karena harus melakukan sesajen. Sementara saya ingin bermain dengan teman-teman saya. Pada suatu saat, saya melihat cahaya dan tangan yang berlubang, serta selendang ungu yang menutupi pergelangan kedua tangan itu. Saya secara spontan menunjukkannya dan menganggapnya sebagai Tuhan. Singkat cerita, sejak saat itu saya menentang ajaran ibu saya dan tidak mau lagi melakukan sembahyang dan membuat sesajen di pura. Saya mulai mengikuti tetangga saya ke gereja setiap minggu. Akhirnya ibu saya menerima keputusan saya untuk mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Saya meninggalkan rumah dan mulai bekerja di Surabaya dengan gaji hanya 10.000 per bulan pada tahun 1972. Saat itu orang tua saya juga memeluk ajaran Tuhan Yesus dan saya menjadi jemaat gereja. Setiap kali saya menghadapi masalah di tempat kerja atau merindukan orang tua, saya selalu mengadu pada Tuhan. Saya merasa Tuhan seperti membelai kepala saya dan memeluk saya. Hingga saat ini doa saya masih seperti doa seorang anak kecil. Meskipun saya sekarang berusia 61 tahun dan memiliki 4 cucu. Pendapatan saya berasal dari pemberian suami dan anak-anak saya, serta saya menyisihkan sebagian untuk persembahan dan membantu mereka yang membutuhkan. Sejak kecil Tuhan Yesus telah mengajari saya untuk mengampuni dan menjalani hidup yang suci. Saya merasakan kasih Tuhan Yesus yang sangat besar pada saya dan setiap doa saya selalu dikabulkan. Saya menulis surat ini setelah mendengarkan khotbah seorang wanita di surga yang membela saya. Saya merasa Tuhan Bapa selalu melindungi saya. Majikan saya di Surabaya yang awalnya beragama Buddha akhirnya menjadi Kristen melalui doa dan pelayanan saya. Terutama saat saya merawat orang tua mereka yang sakit hingga meninggal dunia. Selama 18 tahun saya berdoa agar Tuhan menyelamatkan orang tua dan keluarga saya di Bali. Tuhan menjawab doa saya dan dari 7 bersaudara 2 orang belum menerima Tuhan Yesus. Suatu hari ketika kami sedang beribadah di gereja kami di Pamulang, saya bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, di mana saya bisa bertemu dengan seorang pendeta seperti Engkau? Saya merasa kesal dan kecewa dengan orang-orang Kristen yang tidak seperti Engkau. Maka Tuhan memberikan jawaban melalui mimpi di mana saya mencarinya. Pada suatu Sabtu pagi tahun 2009, saya mendengar khotbah seorang pendeta melalui radio RPK. Dan Roh Kudus mendorong saya untuk menghubunginya. Saya menghubunginya dan dia mengarahkan saya ke Sastra Graha. Saya jatuh cinta dengan pengajarannya dan sejak saat itu saya selalu mengikuti setiap kebaktian. Saya juga ikut dalam acara Suara Kebenaran pada hari Selasa dan Kamis serta berpartisipasi dalam doa puasa di Roxy Square. Puji Tuhan Bapak Gembalaku, sejak kami menjadi jemaat Rehobot, hidup kami mengalami perubahan yang besar. Saya berdoa seperti seorang anak kecil yang manja kepada Tuhan Yesus. Maafkan saya jika saya menyebutkan mengenai kiriman uang dari anak dan suami yang belum ditransfer. Saya hanya berbicara dalam hati kepada Tuhan, berharap agar Tuhan dapat menggerakkan mereka. Saya tahu bahwa permohonan saya mungkin kecil, tetapi saya selalu mengadu kepada Tuhan dalam setiap hal. Bahkan ketika saya ingin makan durian. Oleh karena itu, saya sangat bahagia dan bangga memiliki Bapa dan Tuhan Yesus yang nyata dalam hidup saya. Maafkan saya jika cerita saya terlalu panjang. Bapak rohaniku, Anda adalah teladan hidup saya yang mengikuti jejak Tuhan Yesus.
Saya berdoa agar Anda tetap sehat dan diberi umur panjang, sehingga dunia dapat mengenal kebenaran dan kasih yang penuh dari Tuhan. Amin. Pertanyaan, salahkah jika saya tetap berdoa masih seperti anak kecil yang manja dengan Tuhan Yesus? Samakah logos dengan sabda Allah atau firman Tuhan? Ya, yang terakhir logos itu sama dengan sabda atau firman Tuhan. Lalu salahkah berdoa seperti versi Anda? Enggak salah. Tergantung masing-masing individu. Roh Kudus pasti mengajarkan berdoa sesuai dengan umur rohani seseorang dan style atau gaya hidup seseorang. Jalani saja yang harus dijalani. Oke, Tuhan berkati. Selanjutnya Pak, Ya. dari seorang pria. Terima kasih Pak Erastus dan tim GSKI untuk acara Marriage Conference yang telah diadakan. Kami dari kaum muda mengusulkan untuk dapat diadakan semacam youth conference tentang life, money, and relationship. Karena kami juga memerlukan bimbingan dan nasihat dari Bapak dan tim GSKI. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak serta tim pelayanan. Oke. Ini dicatat nak, usulan yang sangat bagus. Youth Conference. Youth Conference. Idenya bagus. Ya, Youth Conference. Kemarin Married Conference ya. Iya Pak. Di Ancol nanti bisa membuat Youth Conference entah di hotel mana begitu ya. Suasana harus menyenangkan untuk orang muda. Teruskan. Selanjutnya wanita 31 tahun. Ya. Shalom Pak Erastus, sudah lama pertanyaan ini saya pertanyakan, tapi saya belum dapat sosok yang tepat. Setelah saya mengikuti khotbah-khotbah Bapak di Facebook saya, yakni Bapak bisa memberikan jawaban yang tepat sesuai firman Tuhan. Gini Pak, 10 tahun yang lalu saya bertemu dengan pria yang sudah bercerai. Dia diceraikan oleh istrinya 3 tahun sebelum kami bertemu. Dan kemudian kami menikah. Dalam pernikahan ini saya merasa dia adalah jodoh saya. Sebab kami sama-sama dibentuk dan diproses Tuhan. Kami dikaruniai 3 orang anak. Tapi kadang saya sedih bahkan bingung. Karena ada beberapa orang mengatakan bahwa yang diakui Tuhan yaitu pernikahan yang pertama. Pertanyaan saya, apakah pernikahan kami ini sah di mata Tuhan dan di mata agama? Kalau sah di mata agama, itu dalam kekristenan diberkati di gereja. Ya, itu sah secara agama dan sah secara negara. Karena negara tidak mensahkan perkawinan. Gereja yang mensahkan, negara yang mencatat. Nah, apakah pernikahanmu sah kalau kamu berdua sungguh-sungguh bertobat, minta ampun dan memulai hidup baru, Tuhan memberi kesempatan kedua. Ya, jangan kamu mendengar orang yang tidak mengerti kebenaran. Itu jawaban saya. Teruskan pernikahanmu. Kalau sudah punya anak 3, tapi ingat jangan berbuat dosa lagi. Terus. Baik. Selanjutnya pria 50 tahun menikah Jakarta Barat. Shalom Bapak rohaniku. Terima kasih atas izin Bapak untuk menggunakan nama Bapak untuk menjadi nama baptis saya. Saya akan meniru sikap dan tingkah laku Bapak dan arahan Bapak dalam kehidupan di bumi ini menjadi hidup kudus yang berkenan kepada Allah Yahweh. Terima kasih Bapakku. Oh ya Pak, waktu doa pagi muka Bapak pucat Pak. Istirahat Pak, jaga kesehatan. Kita semua ribuan anak-anak rohani Bapak sangat membutuhkan Bapak. Iya. Sehat selalu Pak, Allah Yahweh selalu bersama Bapak. Ya, kemarin memang saya dalam kondisi sangat kondisi yang lemah, tapi saya masih bisa pimpin doa. Ya, sekarang sudah baik atau lebih baik, better. Thank you for your loving, for your attention. Thank you. Terus. Selanjutnya wanita 52 tahun, menikah, USA. Shalom Pak Erastus yang dikasihi Tuhan. Terima kasih telah membacakan permohonan doa saya di Abam 782 tentang anak angkat saya untuk masuk Ekumene High School. Puji Tuhan anak saya bisa mengikuti tes yang diadakan pada tanggal 29 September dan puji Tuhan anak saya diterima di Ekumene High School. Ini kerinduan saya agar anak saya bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua dan sesama. Itu doa saya sebagai orang tua angkat dari anak saya itu. Karena saya tahu anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga dan diberikan kasih sayang.
Saya sadar saya tidak dapat memberikan kasih sayang yang penuh pada anak ini karena saya jauh. Tapi biarlah melalui Ekumene High School, dia boleh belajar dan mendapatkan kasih sayang yang sejati dari Tuhan. Saya percayakan anak saya sekolah di Ekumene High School karena saya melihat Pak Eras punya hati yang luar biasa. Seperti hatinya Yesus. Sungguh suatu kebahagiaan buat saya karena anak saya bisa bersekolah di Ekumene High School. Mohon doanya buat anak saya ini, Pak. Namanya Miracle. Terima kasih Pak Eras. Tuhan Yesus memberkati saya pelayanan Bapak. nanti akan cari anak ini ya. Ingat ini. Kami akan bimbing dan didik anak-anak dengan sebaik-baiknya. Karena mereka adalah biji mata Tuhan dan sekarang seperti anak panah yang tersimpan di tabung Tuhan sedang diasah. Melesat pada waktunya digunakan Allah. Oke. Wanita usia 45 tahun menikah Sumatera Utara. Ya. Shalom Bapak yang kukasihi. Sebenarnya sudah lama ingin berinteraksi dengan Bapak melalui ABAM. Tapi saya selalu urungkan agar Bapak tidak terlalu lelah karena harus menjawab banyak hal yang kadang menjadi beban Bapak bertambah banyak. Tapi situasi berat yang masih terus Bapak jalani membuat saya merasa harus mengirim pesan ini walaupun bukan berisi pertanyaan. Oh ya. Pak, saya sangat beruntung bisa bernaung dalam sinode GSKI yang memaksa saya untuk terus memperkarakan hidup dalam kebenaran. Jadi bersyukur bernaung dalam sinode GSKI ya. Terus. Banyak hal yang tidak kami pahami mengapa terjadi sehingga Desember 2019 kami akhirnya merintis pelayanan sendiri di rumah kami. Bersyukur terhubung dengan terus dengan pendeta Merlin Pak dan Pak Alen ya. Iya, Pak Alen gembala GSKI GSKI Metanoia kalau salah ya. Coba kamu cek. GSKI yang ada di Medan. Ya, yang mendampingi kami dalam perintisan pelayanan sampai suami ditabiskan menjadi gembala jemaat keluarga Cemara. Nama yang tidak populer sebagai nama pelayanan tapi cukup mengena di hati kami agar semua jemaat walaupun masih sedikit tertanam sebagai keluarga yang kuat menghadapi semua proses pertumbuhan rohani. Memang perjalanan pelayanan dari awal sampai tahun keempat ini tidak pernah mudah. Awalnya banyak kenalan bereaksi negatif karena fitnah yang ditujukan pada kami. Pandemi COVID di awal perintisan, belum lagi sinode kita memang sering dipandang sinis dengan 3 pilar yang tidak populer bagi banyak orang yang dilanjutkan penyingkapan logos. Tapi inilah keuntungan besar kami bergabung. Kami ikut dalam penyingkapan kebenaran dan terus dikoreksi untuk membuang sampah hati kami pada tempatnya. Kami berdoa Bapak tetap sehat dan panjang umur supaya kami masih bisa menjalani ini semua bersama Bapak. Bapak tetap jaga kesehatan ya. Sering sedih pas mendengar suara Bapak yang parau. Melihat lelah di wajah Bapak akibat pilihan melakukan kebenaran. Sekalipun kita tidak berdekatan, tapi kami tetap bersama Bapak. We love you Bapak. Holong dohoraku Tuhan di bakasan Tuhan. Itu pendeta Alen ya. Metanoia kan, GSKI Metanoia ya. Betul kan? Makanya jangan nyurang dulu. GSKI Metanoia. Betul nggak? Oke deh ya. Puji Tuhan, kita teruskan. Selanjutnya pria 34 tahun menikah. Shalom Bapak Eras, terima kasih atas kebenaran yang selalu Bapak berikan dan saya selalu diberkati. Yang saya mau tanya Bapak, kata pendeta saya, kalau menjual tanah warisan orang tua yang sudah meninggal bisa berakibat fatal, bahkan bisa mengalami sakit sampai kematian. Nggak ada ayatnya. Saya bertanya apa ini benar ya Bapak Eras? Soalnya setelah menjual tanah warisan itu tidak lama setelah itu saya sakit-sakitan dan tidak membaik juga selama 3 tahun lebih. Kebetulan pendeta itu juga sebagai dosen yang mengajar teologi tanah di sekolah Alkitab. Pendeta saya itu menunjukkan dengan ayat-ayat pendukung dalam Alkitab. Kalau ini benar, apa yang saya harus lakukan? Karena sebelumnya saya tidak tahu kalau itu salah. Mohon dibantu ya Pak. Tidak ada, itu untuk bangsa Israel dengan aturan hukum sipil di sana. Nggak masalah. Jadi kalau sakit itu sebelumnya memang Anda bisa sudah punya penyakit tersebut atau Tuhan mau menghindarkan Anda
dari perbuatan dosa karena dengan uang banyak itu bahaya. Iya, jadi Alkitab tidak melarang kita jual tanah warisan. Tetapi semua harus dilakukan dalam kehendak Allah, itu maksudnya. Kalau sudah laku duitnya untuk apa, itu yang membahayakan kalau kita salah menggunakan. Itu yang penting. Tapi menjual tanah itu sendiri secara literal kalimat tidak ada. Tapi di atas hukum yang tertulis harus tanya kehendak Allah. Dan sekarang kenapa Anda sakit ya mesti digumuli mengapa ke dokter dan Anda tidak akan meninggal gara-gara itu. Bertobat hidup suci, Tuhan tidak akan permalukan. Teruskan. Ibu rumah tangga sekarang. Iya, ibu rumah tangga 48 tahun, menikah di Riau. Di Riau, oke. Shalom Bapak rohani kami, tetap semangat dan selalu sehat. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya yang Bapak bacakan di tanggal 2 September 2023. Ya. Saya sangat bersyukur Pak bisa masuk dalam wadah GSKI ini. Begitu dalam pengajaran yang disampaikan lewat setiap khotbah-khotbah Bapak. Saya ingin bertanya Bapak, dalam GSKI beberapa bulan harus mengikuti konseling pranikah ya Pak? Mohon penjelasannya dari Bapak. Iya, biasanya harus mengikuti konseling pranikah sebelum nikah. Kami juga GSKI memiliki panduannya. Tolong nanti diberi panduannya, Ibu ini. Dihubungkan ke sekretariat. Harus ada pembinaan sebelum pernikahan. Dan kita punya buku panduannya. Oke, teruskan. Yang kedua yang ingin saya tanyakan Bapak, apakah di GSKI ada semacam atribut untuk pemimpin gerejanya? Khususnya bagi pelayan wanitanya, ibu gembalanya. Seperti saya berikan contoh gambar. Mohon pencerahannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktu serta jawaban dari Bapak. Terus sehat buat hambanya bersama keluarga serta tim inti di GSKI Pusat. Kami terus setia mendoakan pelayanan Bapak Gembala bersama tim semuanya. Bapak semakin diurapi Tuhan Yesus dengan dahsyat. I love you Bapak kami. Pendeta Erastus Sabdono bersama keluarga. Haleluya. Oke, ini contoh atribut. Di GSKI tidak ada atribut khusus. Tapi kalau Anda mau menggunakan atribut, stola, semacam itu, it's okay. Tidak masalah, tidak ada larangan. Nanti mungkin saya pikirkan apakah kita perlu punya atribut seperti itu. Tapi so far hari ini belum kita buat. Tapi ini juga kita perlu pikirkan ya. Nak, diberi catatan untuk Pak Franky, Sekum. Apakah perlu ada semacam stola atau apa untuk atribut sebagai pembicara. Ya, tapi sementara ini belum ada dan boleh digunakan sesuai dengan kebijakan otonomi. Karena itu tidak prinsip, ya. Kita berjalan terus ya bersama. Oke, Tuhan memberkati. Teruskan. Selanjutnya pria 63 tahun, menikah 3 anak. Saya penggemar Pendeta Dr. Erastus Sabdono sejak 2023. Bapak tetap maju terus walaupun dibully pendeta-pendeta STT. Saya tanggal 8 Oktober mau ibadah di GSKI Surabaya. Saya bed rest mulai 2021, operasi tumor otak sudah 1 tahun hingga saat ini belum bisa melihat. Mohon doanya, dapat hadiah dari Tuhan, tidak dapat melihat. Mohon saran perihal penyakit saya. Saya selalu berdoa agar keluarga Bapak dan tim GSKI selalu dalam lindungan Tuhan. Ini pahit loh, pedih ini keadaan ini ya. Dari mata sampai nggak bisa lihat ya. Iya Pak. Tapi dia berkata ini hadiah dari Tuhan. Ini mengharukan ini. Nah, tolong catat nomor telepon Pak Topo suruh menghubungi beliau. Dia di Surabaya kan? Surabaya Pak. Siapa tahu apa yang bisa kita bantu, kita perhatikan bagaimana gitu. Oke, teruskan. Selanjutnya wanita 32 tahun. Jemaat GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Single. Ya. Tinggal di Bogor. Oke. Shalom Pak Eras. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Bapak berikan dari pertanyaan sebelumnya. Kali ini saya mau meminta saran Bapak tentang bagaimana saya harus menyikapi kondisi saya di kantor. Saya bekerja di perusahaan swasta yang bergerak di bidang distributor granit di Jakarta selama 11 tahun. 4 tahun sebagai staf pajak dan 7 tahun sebagai staf keuangan bagian penagihan. Sampai saat ini.
Namun di tahun 2022, rekan satu tim saya ada yang resign dan beberapa job desk teman saya itu dilimpahkan ke saya karena atasan saya tidak percaya kalau anak baru yang mengerjakan. Lalu di bulan Juli 2023, manajer dari divisi lain juga mengundurkan diri dan atasan saya diminta untuk menggantikannya. Jadi ada 2 divisi yang dipegang oleh atasan saya. Namun hampir 80% kerjaan dari manajer yang resign itu dilimpahkan ke saya juga. Di sini mulai timbul perasaan yang makin kuat kalau saya hanya dimanfaatkan. Sampai saat ini saya belum pernah minta kenaikan gaji karena double job tersebut. Apakah salah Pak kalau saya merasa seperti itu? Enggak salah. Lalu apakah saya pantas Terus. meminta kenaikan gaji ke atasan saya atau perlukah saya bertahan di perusahaan ini jika permintaan kenaikan gaji saya ditolak? Jadi kemukakan dulu saja permintaan kamu. Ya. Dia memberikan banyak kerjaan, bisa juga mengusir. Bisa saja karena membuat dia nggak betah, terlalu besar beban, lalu gaji nggak ditambah. Ya. Iya, Pak. Tapi tidak salah mengajukan itu. Tapi sebelum itu pikirkan apakah memang dia ada keinginan menyingkirkan Anda. Nah, 2 pegawai yang keluar itu tahu nggak apa penyebabnya keluar? Ya, coba dipikirkan. Apa penyebab 2 pegawai sebelumnya keluar, dan kalau Anda minta kenaikan gaji, apakah itu akan menjadi momentum dia mengeluarkan Anda? Ya. Nah, beban yang ditambahkan ini terlalu berat nggak? Terlalu besar nggak? Mungkin pimpinan diajak bicara dulu tentang load atau beban pekerjaan itu dulu. Setelah itu baru apakah boleh minta kenaikan. Tapi kalau tidak, jangan buru-buru keluar dulu. Cari kerjaan juga ada sulit. Apakah dia memberi beban itu karena memang tidak ada orang lain yang pegang, atau dia mengkondisi Anda keluar, ya kan? Ya. Oke, enggak apa-apa. Tapi Tuhan menyertai kamu. Teruskan. Oke. Saya takut kalau perasaan ini adalah bentuk kesombongan saya, Pak. Apakah itu kesombongan? Ya. Enggak. Itu bukan kesombongan, itu profesional. Harus bisa membedakan antara kesombongan, profesional, intimidasi, tidak tahu diri, gitu. Harus bisa membedakan. Yang ini tidak. 2 divisi diserahkan, gaji nggak berubah. Itu saya nggak ngerti perusahaan itu cara berpikirnya bagaimana. Ya, nggak adil, nggak fair itu. Mesti berak ngomong. Oke, terus. Baik, selanjutnya wanita 30 tahun belum menikah, Medan. Ya, Shalom Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya butuh nasihat Bapak. Saya perempuan tahun 2021 hamil di luar nikah. Pria yang menghamili saya tidak mau bertanggung jawab dan dia pergi dengan perempuan lain serta membawa melarikan uang saya. Saya memilih melepaskan dan mulai kehidupan baru saya. Tapi saya tetap memilih melahirkan dan membesarkan anak saya sendiri. Singkat cerita, memang selama bertahun-tahun kami pisah berkali-kali, dia berusaha untuk mencoba menghubungi saya. Dan di Juni 2023, saya merespon. Dia kembali dan bertemu dengan ibu rohani saya, ingin meminta bantuan untuk proses pertobatan. Sampai dari Juni dan September, dia pemuritan dan pelepasan beberapa kali. Hingga di bulan 9 pun sampai dia dibaptis. Baru-baru ini Pak Pendeta, saya kaget hanya karena uang yang dia pinjam dan dia janji dia kembalikan, masalah jadi besar hingga jadi pemblokiran. Dia kembali meninggalkan saya dan mengambil uang saya dan membuat luka saya begitu menyakitkan Pak Pendeta. Saya nggak tahu apa ada lagi dia berhubungan dengan perempuan lain sehingga dia meninggalkan saya dan anaknya lagi. Saya kecewa Pak Pendeta dan saya menarik kesimpulan bahwa orang jahat akan tetap jahat sampai kematian menjelang dia sendiri. Sekarang saya belajar ikhlas kembali. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mohon saya juga didoakan Pak. Karena saya kemarin sudah mencoba bunuh diri saking depresinya. Nah, ini kasih Bu Esther. Ini harus didampingi.
begitu Pak Dr. Andris tadi membacakan, saya langsung bilang, udah jangan berhubungan lagi. Kan you baca terus tuh. Terus dia mendekati ibu rohaninya ya. Kalau saya jadi ibu rohaninya, kau belajar dari orang lain dulu. Dia itu mau jadi saluran untuk mendekati perempuan. Jadi pada waktu ini perempuan hamil, dia pergi, itu sudah manusia kejam. Itu sudah bukan manusia utuh. Itu sudah mesti tutup buku. Kartu mati ini pria. Itu kejam banget gitu. Ini mas udah bukan manusia baik-baik gitu ya. Ini kejam nih, jahat. Dan saya bingung ini ibu rohani ya tadi. Menerima, membina. Jangan. Kamu dibina orang lain. Baru tunjukkan buah pertobatan. Kalau ibu rohani yang menerima, dia memberi akses ke perempuan itu. Ibu rohani ini mencelakai. Ibu rohani itu mencelakai perempuan ini. Aduh. Jangan dekat-dekat dengan pria jahat begini. Itu sudah susah berubah deh. Kalau sampai dia mengambil wanita, dia lari, duitnya dibawa dengan perempuan lain. Itu langsung. Tadi waktu membaca pertama, saya sudah mau bilang, udah jangan urusan. Dia datang lagi, ibu rohaninya yang terima. Ini ibu rohaninya juga tidak dewasa. Nggak dewasa. Atau nggak pengalaman. Dia mau dijadikan sarana. Gitu loh. Tolong dibungkus, Bu Es. Ya. Ayo teruskan. Selanjutnya wanita 38 tahun. Terus, Kenapa orang bisa mendapatkan apa yang diinginkannya? Padahal saya melihat kehidupan mereka sehari-hari tidak yang berkenan pada Tuhan. Tidak berkenan di depan Tuhan ya. Iya. Sementara saya yang berusaha menyenangkan hati Tuhan, tidak ada hal yang terjadi dalam hidup saya. Hidup saya tetap berantakan. Sementara saya lihat orang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bolehkah kita berharap lebih sama Tuhan? Setidaknya aku sudah berbuat nih Tuhan bolehkah aku berharap nih Tuhan? Hidup saya benar-benar berantakan. Saya nggak tahu kepada siapa lagi harus mengadu. Saya selalu berdoa dan berusaha, tapi tidak ada sedikit pun ada yang berubah. Saking lelahnya saya rasa kadang di doa saya minta agar dicabut nyawa saya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kamu itu gak dewasa. Pikiran kamu itu pendek. Coba kamu belajar kebenaran deh. Tujuan hidup kita itu hanya Tuhan. Hidup ini singkat dan tragis. Apa sih yang kamu lihat dari orang mendapatkan apa yang dia ingini? Apa sih? Apa? Mobil, rumah, jodoh maksudnya. Apa sih? Kamu pasti orang yang belum bisa berpikir matang. Kamu juga orang yang berpikir pendek. Kamu juga emosionalan orangnya ya, temperamen. Kamu belajar Truth ID ya. Kamu doa pagi bersama saya. Nanti kalau sudah 3-4 tahun kamu dewasa, kau baca tulisanmu. Kamu ketawa. Kok lucu banget ya waktu itu ya. Hidup saya masih benar berantakan. Yang nggak berantakan yang bagaimana? Kamu berantakan itu karena apa? Ekonomi. Nggak ada jodoh. Atau kenapa? Bolehkah kita berharap lebih? Loh, lebih apa? Kamu masih mentah, nak. Jadi yang kamu lakukan sekarang coba belajar firman supaya tujuan hidupmu Tuhan. Sampai kau bisa berkata, Tuhan cukup bagiku. Mau dapat jodoh, mau tidak, punya rumah atau tidak, penghasilan kecil atau besar, yang penting bisa dilewati. Kamu nggak akan tulis begini. Kamu marah ini dengan keadaan. Kamu sebenarnya marah. Sampai kau berkata, dicabut saja nyawa saya. Kamu udah kayak Elia waktu putus asa saja. Aduh, doa agar dicabut nyawa saya. Tahu nggak kalau Tuhan jawab ini? Oke nak, saya cabut. Dicabut. Lalu kalau dicabut dia mau sombong apa? Mau bangga apa? Ketika nyawamu dicabut, lalu kamu menghadap Tuhan, kamu belum buat apa-apa. Kamu dibuang ke api kekal. Nyabut nyawa itu gampang. Tuhan tidak akan mudah nyabut itu.
Tuhan mau bilang kau masih kuberi kesempatan hidup nak, sabar. Cabut Tuhan, sabar. Cabut Tuhan, Tuhan jawab sabar. Cabut Tuhan, lama-lama Tuhan berkata malaikat, kabulkan doanya. Cabut. Kau cabut loh, ya. Jangan ya. Oke, terakhir ya. Terakhir, pria 24 tahun belum menikah Manado. Shalom Bapak Pendeta, saya mau bertanya, bagaimana menurut Bapak Pendeta soal para gembala-gembala yang masih setia dengan hal-hal mamon? Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon penjelasannya. Banyak orang tuh masuk sekolah teologi hanya untuk nafkah. Lebih gampang cari nafkah jadi pendeta daripada jadi pedagang. Apalagi yang dari daerah, dapat kemudahan pergi ke Jakarta, sekolah teologi atau ke Manado. Nanti jadi pendeta juga pikirnya cuma nafkah saja. Nah, kalau di SCT Ekumene, saya hajar tiap hari. Hampir tiap hari. Ada doa pagi tiap hari. Ada doa malam, ada pendalaman Alkitab, kebaktian harus ikut. Itu yang penting. Supaya nanti mereka kalau jadi pendeta jangan jadi pendeta yang materialistis. Memang kita anak kampung tapi tidak kampungan. Kita memang orang miskin tapi nggak akan selamanya miskin. Kita akan dipercaya Tuhan kalau karakter kita baik. Oke? Cukup kali ya. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati.